Hai semuanya, balik lagi di seri Saham Bagi Pemula. Breaking news. Ada update peraturan terbaru dari Bursa Efek Indonesia. Apa sih maksudnya papan pemantauan khusus? Kok dipantau? Yuk kita cari tahu di video kali ini. Papan pemantauan khusus adalah papan pencatatan untuk perusahaan tercatat yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh BEI. Mengacu pada peraturan nomor 1-10 tentang penempatan pencatatan efek bersifat ekuitas pada papan pemantauan khusus serta pengumuman nomor PEng 00001/BEI PB1/03/2024 tanggal 20 Maret 2024. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan implementasi papan pemantauan khusus tahap 2 atau Full Periodic Call Action mulai Senin 25 Maret. Implementasi papan pemantauan khusus tahap 2 Full Periodic Call Action merupakan tindak lanjut dari papan pemantauan khusus tahap 1 Hybrid Call Action yang telah diimplementasikan sejak 12 Juni 2023. Lalu tujuan penerapan papan pemantauan khusus ini buat apa sebenarnya? Tujuannya untuk memberikan segmentasi khusus yang sesuai dengan strategi investasi investor dan meningkatkan likuiditas saham dengan kondisi tertentu sebagai upaya meningkatkan perlindungan investor di Bursa Efek Indonesia. Pada implementasi Full Periodic Call Action, seluruh saham yang masuk dalam papan pemantauan khusus akan diperdagangkan secara Periodic Call Action yang terdiri dari 5 sesi Periodic Call Action dalam satu hari. 11 kriteria saham. Terdapat 11 kriteria saham yang masuk dalam papan pemantauan khusus. Apa saja? 1. Harga kurang dari 51. Harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler dan atau pasar reguler Periodic Call Action kurang dari 51 per lembar. 2. Opini audit. Laporan keuangan auditan terakhir mendapatkan opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer. 3. Tidak update laporan keuangan. Tidak membukukan pendapatan atau tidak terdapat perubahan pendapatan pada laporan keuangan audit dan atau laporan keuangan interim terakhir dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya. 4. Pendapatan core bisnis. Perusahaan tambang minerba yang belum memperoleh pendapatan dari core bisnis hingga tahun buku keempat sejak tercatat di bursa. 5. Ekuitas negatif. Memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir. 6. Tidak sesuai persyaratan. Tidak memenuhi persyaratan untuk tetap dapat tercatat di bursa sebagaimana diatur peraturan nomor 1-A dan 1-5 public float. 7. Memiliki likuiditas rendah. Memiliki likuiditas rendah dengan kriteria nilai transaksi rata-rata harian saham kurang dari 5 juta dan volume transaksi rata-rata harian saham kurang dari 10.000 saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler dan atau pasar reguler Periodic Call Action. 8. Penundaan kewajiban pembayaran hutang. Perusahaan tercatat dalam kondisi dimohon penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU pilot atau pembatalan perdamaian. 9. Kontribusi anak perusahaan. Anak perusahaan yang kontribusi pendapatannya material dalam kondisi dimohonkan PKPU, pilot atau pembatalan perdamaian. 10. Kena suspend. Dikenakan penghentian sementara perdagangan efek selama lebih dari 1 hari bursa yang disebabkan oleh aktivitas perdagangan. 11. Kondisi lainnya. Kondisi lain yang ditetapkan oleh bursa telah memperoleh persetujuan atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum implementasi papan pemantauan khusus tahap 2 atau Full Periodic Call Action, saham pada papan pemantauan khusus diperdagangkan dengan 2 mekanisme, yaitu Continuous Action dan Periodic Call Action.
Dengan implementasi papan pemantauan khusus tahap 2 diharapkan dapat meningkatkan aktivitas transaksi dan pembentukan harga yang lebih baik untuk saham pada papan pemantauan khusus. Hal ini juga selaras dengan tujuan meningkatkan perlindungan investor serta mewujudkan perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien. Kok bisa dihujat investor? Peraturan ini membuat pasar saham menjadi tidak stabil dan sulit diprediksi. Sangat mirip dengan permainan judi daripada investasi jangka panjang yang seharusnya aman dan dapat diprediksi. Tanggapan Direktur BEI. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irfan Susandi menyatakan dengan metode perdagangan saat ini pembentukan harga diharapkan menjadi lebih fair karena memperhitungkan seluruh order yang ada di order book sehingga memberikan proteksi kepada investor atas potensi agresif order yang masuk di pasar. Catatan, papan pemantauan khusus tahap 2 terdapat 5 sesi call action dengan harga minimum saham-saham tersebut sebesar 1 per lembar. Terkait auto rejection, pada papan pemantauan khusus tahap 2 berlaku auto rejection Rp1 untuk rentang harga saham 1 hingga 10 dan 10% untuk rentang saham harga di atas 10. Itu tadi update mengenai kebijakan terbaru dari Bursa Efek Indonesia mengenai diberlakukannya implementasi papan pemantauan khusus tahap 2. Semoga bisa memberi informasi teman-teman semua ya. Jangan lupa buat subscribe Belajar Investasi Saham. Kita belajar bareng di seri Saham Bagi Pemula. Biar makin update lagi soal saham, ikutin terus video kita masih di seputar saham bagi pemula, tentunya di YouTube Belajar Investasi Saham.